Pria ini menghilang begitu saja saat bermain ski di dekat Danau Michigan dan ditemukan 15 bulan kemudian di sebuah ladang dengan kondisi masih hidup, dan di dalam ranselnya terdapat peta-peta aneh yang membingungkan. Ia bernama Stephen Kubaski. Ia sendiri tidak tahu untuk apa peta itu dan mau kemana ia berjalan. Yang ia ingat, ia seperti habis berjalan jauh. Ada yang mengatakan Stephen Kubaski adalah mahasiswa jurusan sejarah, namun ada juga yang mengatakan jurusan bahasa Jerman di Hope College. Menurut teman-temannya, ia adalah orang yang cerdas, jujur, berani, dan merdeka. Sebelum dinyatakan hilang, Stephen harusnya lulus di tahun itu. Berawal di bulan Februari 1978, saat ia pamit kepada keluarganya untuk bermain ski yang menjadi hobinya. Waktu itu usianya baru 23 tahun. Stephen berangkat sendirian dan itu hal biasa yang sering ia lakukan. Semua teman-temannya tahu kalau Stephen memang seorang petualang di alam bebas. Pihak keluarga mengatakan lokasi Stephen hilang bukanlah tempat yang asing. Tempat itu sudah biasa Stephen kunjungi dan biasanya 2 hari kemudian Stephen akan pulang. Namun setelah 3 hari kemudian Stephen tak kunjung datang. Akhirnya pihak keluarga melaporkannya ke pihak kepolisian. Versi berita koran memuat berita berbeda. Katanya di tanggal 21 Februari 1978, Stephen dilaporkan hilang oleh sopir salju yang kebetulan lewat dan menemukan ransel serta peralatan ski. Lalu pencarian lewat udara dan darat akhirnya dilakukan oleh petugas. Selain menemukan peralatan ski, mereka juga menemukan jejak kaki di atas hamparan salju. Yang anehnya, menuju ke sebuah danau, lalu jejak kakinya terputus begitu saja. Entah kemana kelanjutannya, semua petugas pada bingung. Tak ada sedikit pun tanda jejak itu balik arah atau memutar, putus begitu saja. Tak ada tanda bekas tercebur ke danau membentuk lubang es. Mereka semua kebingungan. Namun penyidik tetap menyimpulkan jika Stephen tercebur dan tenggelam ke danau, serta tubuhnya terperangkap di bawah bongkahan es. Sebuah kesimpulan yang tidak memuaskan, tapi mau bagaimana lagi? Mungkin karena terdesak pertanyaan media, keputusan harus segera dilakukan. Dan akhirnya keputusan ini diterima oleh pihak keluarga. Stephen meninggal tenggelam karena kecelakaan saat bermain ski. Stephen Kubaski hanya dianggap sudah meninggal walau jasadnya tak pernah ditemukan. Lalu 15 bulan kemudian, tepatnya di malam minggu tanggal 5 Mei 1979, tiba-tiba Stephen datang ke rumah bibinya di kota Barrington. Saat ditanya, Stephen mengatakan ia baru saja bangun dari tidurnya di sebuah bukit berumput tebal dan ia kebingungan. Lokasinya sangat jauh, sekitar 700 km dari tempat ia menghilang. Jika dilihat di peta dan diambil garis lurus dari lokasi hilang ke titik bukit berumput, akan menghasilkan garis lurus yang sempurna searah dengan jejak kakinya. Lalu seandainya ia melangkah berjalan, pertanyaannya, kemana jejak-jejak kaki yang hilang itu? Tak mungkin jika ia terbang sejauh 700 km layaknya seekor burung. Stephen sendiri mengaku tidak ingat apa-apa. Ia tampak seperti orang yang linglung. Menurutnya, saat ia terbangun, ia heran dengan sepatu yang dipakainya, karena itu milik orang lain. Begitu juga ransel yang dibawanya, itu bukan ransel miliknya, karena di dalamnya terdapat peta-peta yang ia sendiri tidak paham. Namun, coretan-coretan di peta menandakan bahwa Stephen sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh, seperti sudah ke San Francisco, Chicago, Reno, dan Sacramento. Stephen sendiri baru sadar kalau ia sudah berjalan hampir 15 bulan. Itu diketahui saat ia membeli koran, dan kaget bukan kepalang saat melihat tanggal terbitnya. Saat itulah ia buru-buru memutuskan untuk pulang, dan yang paling dekat dari lokasi yaitu ke rumah bibinya. Setelah itu, ia diantar ke rumah orang tuanya menggunakan kendaraan. Tentu saja kedatangannya membuat semua kaget. Bukan hanya keluarganya saja yang kaget, tapi juga masyarakat di sana. Bahkan para wartawan pun berdesak berdatangan ingin tahu apa yang sudah terjadi. Kepada awak media, Stephen hanya mengatakan saat dia terbangun dari tidurnya, di dekatnya ada ransel yang tak ia kenal, isinya asing. Ada uang $40, sepatu cat, kacamata, dan kaos-kaos. Stephen mengaku ia saat itu sangat lelah, seperti sudah berlari jauh. Ia tak tahu sama sekali apa yang sudah terjadi.
Yang ia ingat adalah saat itu ia main ski di malam hari dan ia kedinginan, lalu ia merasa ketakutan saat melewati kegelapan. Menurut Stephen, mungkin ia pingsan. Stephen menolak saat diberi saran untuk ke psikiater karena ia yakin ia sehat, tak ada masalah dalam kehidupannya. Kisah cintanya normal, pekerjaannya pun normal. Bahkan ia dalam kondisi bahagia karena baru saja mendapat warisan dari mendiang ayahnya. Dan walaupun ia melewati hari kelulusannya, ia tetap diberi gelar sarjana oleh Hope College. Para detektif waktu itu sempat menyelidiki ke bagian data kriminal karena waktu itu dikhawatirkan Stephen menjadi korban pembunuhan berantai oleh kriminal setempat yang sedang marak. Setelah itu, Stephen mulai menolak wawancara dengan para media lagi. Ia sendiri mengatakan akan menelusuri kembali jejak itu untuk menyatukan ingatannya. Ada yang menduga kasus ini diatur oleh Stephen, dalam arti kehilangannya itu palsu. Namun semua tuduhannya dibantah teman sekamar Stephen, karena Stephen selalu terbuka saat akan melakukan rencananya untuk berpetualang. Ditambah beberapa temannya sempat bertemu Stephen sebelum berangkat bermain ski. Lalu pada tanggal 19 Februari 1978, sepasang suami istri bersaksi bahwa di lokasi tempat Stephen bermain ski, ia melihat seorang pemuda mirip seperti yang dideskripsikan Stephen sedang memanjat gunung salju, dan ia melihat pemuda itu dengan seorang wanita berambut hitam dan panjang. Namun teman-teman Stephen tak ada yang tahu siapa wanita itu, karena yang ia tahu pacar Stephen ada di luar negeri, tak ada di daerah lokasi itu. Informasi yang membingungkan lainnya terjadi pada ibu Stephen, yaitu pada bulan Mei 1978, ibu Stephen menelpon polisi bahwa kerabatnya mengatakan ia menerima telepon misterius dan mengatakan tentang hilangnya Stephen. Sang penelpon mengatakan jika ingin menelpon Stephen maka hubungilah nomor ini dan memberikan nomor teleponnya. Namun saat mencoba menelpon balik, nomor itu sudah tidak aktif lagi. Ibu Stephen mencoba ngecek daftar tagihan di telepon dan ia menemukan jika Stephen memang pernah menelponnya dengan menggunakan nomor itu pada awal September 1977. Diperkirakan tanggal itu kisaran 6 bulan sebelum Stephen menghilang. Polisi yang menyelidiki kasus ini mengatakan bahwa nomor itu telah diputus di bulan yang sama dengan Stephen menghilang dan data si penelpon pun tidak diketahui. Lalu saudara Stephen mencoba menyewa detektif swasta dan menyelidiki kemungkinan Stephen pergi ke luar negeri menemui pacar-pacarnya. Namun setelah dicek data keberangkatan di bandara, tak ada satupun orang bernama Stephen Kubaski. Dalam senyap, sebenarnya polisi melakukan penyelidikan lebih intens dari yang diduga media. Penyidik sampai melakukan pencarian berulang-ulang di lokasi Stephen hilang. Namun tetap saja Stephen tak pernah ditemukan. Pertanyaannya, di mana selama 15 bulan Stephen bersembunyi? Atau di mana ia berdiam diri hingga sulit ditemukan? Karena selama perjalanan 15 bulan itu, saat Stephen terbangun, ia tidak ingat apa-apa. Pertanyaan berikutnya yang paling membingungkan adalah ditemukannya kaos maraton dalam ransel Stephen saat ia terbangun. Lalu dari mana kaos itu ia dapatkan? Apakah Stephen membelinya, mencurinya, atau meminjamnya? Masalahnya adalah kaos itu hanya bisa didapat jika orang itu ikut daftar pada perlombaan lari maraton. Dan memang di waktu Stephen amnesia, ada perlombaan lari maraton yang diadakan oleh sebuah perusahaan. Namun setelah dicek daftar pelari, tak ada satupun yang bernama Stephen. Lalu beberapa hari kemudian, setelah kasus kembalinya Stephen heboh di media, salah seorang mahasiswa teologi menghubungi asosiasi pers dan mengatakan bahwa ia bertemu dengan penumpang gelap yang mirip Stephen. Pada tanggal 5 Mei 1979, di hari munculnya Stephen, si mahasiswa mengatakan penumpang mirip Stephen itu datang dari San Francisco ke Boston dan memperkenalkan dirinya dengan nama Nathan, dan ia meminta tolong untuk diantarkan ke rumah bibinya. Akhirnya banyak yang menghubungkan terkait hilangnya Stephen dengan misteri yang ada di danau itu. Danau Michigan dikenal dengan segitiga bermuda yang misterius, yang konon banyak bencana terjadi di sana. Danau Michigan memiliki kisah yang panjang dan aneh. Konon katanya dulu pernah terjadi di awal bulan Oktober 1921. Ada sekitar 11 awak kapal yang berangkat ke pelabuhan Benton di sekitaran Danau Michigan. Tujuannya untuk membawa kayu-kayu, namun kapal mereka tak pernah sampai. Barulah di tanggal 29 Oktober 1921, sebuah kapal feri menemukan kapal tersebut terbalik. Dari kerusakannya dipastikan kapal itu tertabrak kapal lain.
Namun anehnya kapal lain itu menghilang tanpa jejak. Ini adalah salah satu kasus misterius di Danau Michigan yang jauh sebelumnya pernah terjadi. Dan yang paling terkenal adalah tragedi pesawat 2501 di tahun 1950 yang menewaskan lebih dari 50 orang. Dalam laporan, pesawat komersial itu berangkat dari New York menuju Seattle pada tanggal 23 Juni. Kontak radio menjelaskan bahwa pesawat itu tepat jam 11 malam berada di atas Danau Michigan, lalu hilang dari radar begitu saja. Esoknya, kru pencarian berangkat ke lokasi terakhir data di radio. Namun, tak ada satupun tanda-tanda keberadaan pesawat. Sampai akhirnya, beberapa saat kemudian, di tepian pantai menemukan beberapa barang yang berasal dari pesawat. Seperti bantal, selimut, koper, dan potongan tubuh yang tercabik terhampar di tepian Danau Michigan. Kalau melihat kondisi jenazah, bisa disimpulkan pesawat itu meledak di udara. Namun yang aneh adalah kondisi barang-barang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kebakaran. Semua barang rapi dan bersih. Bangkai pesawat pun tak pernah ditemukan. Padahal pencarian telah dilakukan bertahun-tahun, hingga saat ini tak ada yang bisa menjelaskan tragedi tersebut secara akal sehat. Selanjutnya, 2 petugas pantai melaporkan bahwa mereka melihat cahaya merah yang aneh di atas danau. Cahaya itu melayang sekitar 2 jam di atas danau. Entah apa itu, tak ada yang bisa menjelaskan. Lalu puluhan tahun kemudian, kesaksian datang dari wanita bernama Kathy Durr. Ia ingat malam itu, ia menjadi kru dalam sebuah pelayaran. Ada 3 perahu kayu yang berangkat. Tiba-tiba setelah 1 jam berangkat dari pelabuhan, ia melihat kabut tebal turun dengan cepat ke atas danau. Kemudian kapal berputar tenang tanpa kendali kemudi. Lalu kabut itu hilang dan kapal pun berhenti berputar. Kejadian aneh itu tak ada satupun yang mau membicarakannya. Semua seperti ketakutan atau ada yang mengendalikan. Dan kejadian yang dialami Kathy ini hanya beberapa bulan sebelum Stephen menghilang. Begitu juga dengan Stephen. Selanjutnya, ia pun tak mau membicarakannya lagi. Ia hanya menegaskan kepada wartawan bahwa ia waras. Ia sadar, ia tidak amnesia. Ia tak perlu ke psikiater. Ia tak punya masalah apapun. Ia benar-benar sehat jasmani dan rohani. Yang diinginkan Stephen selanjutnya adalah ia ingin menghindar dan tak mau membicarakannya lagi tentang peristiwa dirinya. Bukan hanya Stephen, ternyata banyak orang terdekatnya yang juga tak mau membicarakannya lagi.